Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali tema yang masih sama ya, tentang hubungan daripada suami istri. Pada bab atau video sebelumnya saya menyampaikan tentang adab jima, ada melakukan hubungan suami istri sebagaimana sesuai dengan ajaran Islam. Adab tentang bagaimana seorang suami dan juga istri ya, ketika dia melakukan hubungan badan itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh para ulama. Nah, pada video ini saya akan melanjutkan tentang adab berjima tersebut. Ya, kalau sebelumnya pada video sebelumnya saya sampaikan bagaimana adab yang harus dilakukan sebelum berjima, ya, sebelum melakukan hubungan suami istri. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang adab ketika sedang berjima atau melakukan hubungan suami istri. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting ya, disampaikan, diketahui dan diamalkan, karena walaupun ini dianggap oleh sebagian besar orang sebagai sesuatu yang tabu, tetapi karena ini menyangkut tentang bagaimana kita berproses, berikhtiar untuk memiliki anak, maka lebih baik apa yang sudah diajarkan oleh para ulama melalui kitab-kitab yang ditulisnya tentang adab-adab berhubungan suami istri ini kita kerjakan. Nah, harapannya adalah saya yakin, hakul yakin, bahwa setiap orang tua itu mengharapkan memiliki seorang anak dia yang sehat secara lahir maupun batin. Ya, nah ini penting. Ya, walaupun ini dianggap tabu, tapi sebagai seorang muslim kita itu diajarkan hampir dalam keseluruhan aspek kehidupan kita itu untuk mengikuti bagaimana sunnah, bagaimana para ulama kita mengajarkan tentang banyak hal. Satu diantaranya ya ini masalah hubungan suami istri. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali hubungan yang dilakukan suami istri khususnya dalam hubungan badan, nah terkesan kalau kita baca dari berbagai artikel itu banyak yang tidak diuntungkan satu sama lain, entah suaminya yang tidak puas ataupun sebaliknya banyak yang istrinya tidak merasa puas. Dan lantas bagaimana adab yang diajarkan di dalam Islam di saat kita sedang melakukan hubungan badan? Yang pertama disampaikan dalam kitab Fathul Izar itu, untuk ketika seorang pasangan suami istri melakukan hubungan badan, maka lakukanlah dengan santai, dengan pelan begitu ya, tidak gerusak-gerusuk ya, tidak gerusak-gerusuk, dilakukan secara pelan-pelan, secara lemah lembut ya, tidak mengikuti model-model yang menyakitkan, karena prinsipnya hubungan
suami istri itu satu sama lain harus saling memberikan kenyamanan. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan yang salah satu pihak mencari untung sendiri, mencari menang sendiri, mencari enaknya sendiri. Ya, diperhatikan bagaimana suatu hubungan badan itu antara suami istri dia bisa berjalan saling menguntungkan dan memberikan kebahagiaan satu sama lain. Jadi lakukanlah secara pelan-pelan dan lembut. Kemudian yang kedua, yang juga sangat penting diperhatikan adalah faktor ejakulasi. Ya. Jadi ketika seorang suami khususnya dia akan ejakulasi, ya, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk mengimbangi daripada keluarnya daripada maninya istri. Ya, upayakan bagaimana caranya agar keluarnya itu bersama, sehingga tidak diuntungkan yang satu dan dirugikan yang lain. Ya, bagaimana para suami menahan agar saat inzal itu terjadi bersamaan, sehingga mampu menciptakan rasa yang nyaman, tidak tersakiti yang lainnya. Nah, itu penting, ya. Jangan maunya menang sendiri, khususnya untuk para laki-laki, agar diperhatikan, ya, bagaimana caranya, ya, teknisnya seperti apa, ya, upayakanlah jangan sampai merugikan daripada pihak istri. Nah, yang ketiga, bagi laki-laki agar tidak terburu-buru dia untuk mencabut dakar dia ketika dia sudah keluar duluan. Usahakanlah bagaimana dia terus berupaya agar istrinya juga dapat keluar, ya. Kenapa? Karena hal tersebut kalau dia selesai lantas mencabut, itu akan berpotensi merugikan daripada istri, ya. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Itu etika atau adab ketika kita sedang jima. Lakukan secara pelan-pelan, kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyeimbangi kapan istri bisa berbarengan inzalnya, keluarnya, begitu kan. Yang ketiga, tidak terburu-buru atau tidak mengeluarkannya di luar daripada vagina itu sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.